Kembali di dunia kita pemirsa. Nah, bicara soal government shutdown ini, penutupan pemerintah ini tidak lengkap kalau kita tidak membicarakan orang yang kantornya ada di belakang kita, di White House, yaitu Obama dengan Obamacare-nya. Iya, ini sebetulnya namanya Affordable Care Act ya, tapi seringkali disebut oleh orang-orang di sini sebagai Obamacare. Nah, ini adalah sebuah undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada warga yang selama ini tidak mampu untuk membeli asuransi kesehatan, ini supaya mereka bisa membelinya dengan harga yang lebih terjangkau. Iya, disubsidi oleh pemerintah. Nah, sebenarnya ini ternyata kemudian dijegal oleh orang dari Partai Republik, mengatakan ini di sini ya. Hanya akan menghabis-habiskan uang negara. Padahal Obamacare ini sendiri telah disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2010 lalu, kemudian juga sudah diratifikasi oleh Supreme Court, oleh Mahkamah Konstitusi Amerika. Dan selain itu, ketika Obama mencalonkan diri menjadi presiden lagi tahun 2012, itu juga didukung oleh masyarakat. Kemudian dijegal lagi. Sebenarnya apa Obamacare ini? Warga Amerika umumnya memiliki asuransi kesehatan swasta yang seringkali disubsidi perusahaan tempat mereka bekerja. Sementara warga lansia menerima layanan kesehatan yang dibiayai pemerintah. Namun sekitar 40 hingga 50 juta warga tidak mampu hidup tanpa asuransi kesehatan. Ongkos kesehatan yang kian meningkat menjadi beban tidak hanya bagi pemegang asuransi tetapi juga bagi rumah sakit. Banyak dokter yang mengaku pembayaran dari perusahaan asuransi tidak cukup. Cost of our health care has weighed down our economy and our conscience long enough. So let there be no doubt, healthcare reform cannot wait. Dengan disahkannya Undang-Undang Layanan Kesehatan yang sering disebut Obamacare, perusahaan asuransi tak dapat lagi menolak pasien karena alasan riwayat kesehatannya. Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan seluruh warga mendapatkan haknya, termasuk yang berpenghasilan rendah. So that's the number one issue, getting them covered. And without a health insurance card, it's not as if we don't care for people without insurance cards. The care is sporadic and often incomplete. Pengusaha kecil ingin karyawan mereka terasuransi, namun biaya yang terus meningkat menjadi penghambat. We can't afford a 44% increase on medical insurance, so that in turn makes us have to start looking elsewhere for different plans. It makes us have to cut the plan back some. Obamacare yang efektif 1 Oktober lalu menjamin siapapun bisa mendapatkan asuransi terjangkau apapun riwayat kesehatannya. Keluarga dan individu yang tak mampu membayar premi akan menerima subsidi pemerintah, sementara perusahaan kecil akan mendapat kredit untuk membantu membayar premi pegawai mereka. Di negara bagian Kentucky, para pengangguran juga berhak mendapatkan asuransi kesehatan ini. Kritik pun bermunculan. Obamacare is for everybody, and I think it should be for more of the working person than anything. I think people who work and pay their bills and doesn't collect a check, we should get it. They should give the people who actually work a chance to, get insurance instead of just giving it out for free. Kubu Republik di Kongres menilai Obamacare terlalu membebani anggaran. We will never be able to balance the budget if you keep Obamacare going because Obamacare is a fiscal train wreck. Menurut para pengamat, Obamacare tidak akan menyelesaikan seluruh masalah dalam sistem layanan kesehatan Amerika. Dari Washington DC, tim VOA. Nah pemirsa, bicara soal Affordable Care Act ini juga, kita juga harus berbicara soal bagaimana biaya kesehatan di Amerika. Betul. Mungkin berbeda dengan Indonesia yang bisa disebut lumayan murah, di sini tuh mahal sekali. Ya, sebagai gambaran aja pemirsa, kalau masuk ke ruang gawat darurat di Amerika ini, biayanya berkisar antara 100 hingga $300 dan bahkan kadang-kadang lebih. 1 hingga 3 juta rupiah. Ya, jadi ini semua tergantung dari penyedia layanan kesehatannya sendiri, berapa mereka mau pasang patok harga. Standarnya apa berarti? Jadi mereka tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk menyebutkan kepada pasien bahwa oke, kalau misalnya kamu mau masuk rumah sakit, gini loh biayanya. Jadi kadang-kadang ya pasien kalau misalnya lagi gawat darurat ya masuk dulu kan. Masuk dulu dan nggak tahu harus bayar berapa ya. Tiba-tiba dihajar dengan bill yang besar. Nggak boleh sakit, nggak boleh ketabrak, nggak boleh apa-apa. Ya, kita lihat kasusnya dalam liputan berikut pemirsa. Ricky termasuk dari jutaan warga Amerika yang menderita penyakit menahun. I'd wake up in the middle of the night, vomiting whatever I'd eaten, if there was anything left in there. It was disastrous. Ia menderita Lyme borreliosis atau Lyme disease, infeksi bakteri yang diakibatkan oleh caplak. Ia pun mengidap depresi kronis. Perusahaan asuransi sering menolak menanggung biaya perawatan kesehatannya, padahal tagihan terus membengkak. Ditambah, ia harus minum 4 macam obat. $25. Dan harus banyak istirahat. Tapi bagaimana caranya tanpa kehilangan pekerjaan? Padahal tagihan medisnya sudah mencapai puluhan ribu dolar. I have to pay rent and you're charging me
$400 for a 30-minute consult. But you don't want me to have stress in my life. Berdasarkan data pemerintah Amerika Serikat, biaya perawatan kesehatan berbeda-beda tergantung kebijakan rumah sakit. Misalnya, di negara bagian Arkansas, sebuah prosedur dihargai 100 juta, sementara di California 3 kali lipatnya. Menurut Dr. Gerard Anderson, selama 30 tahun terakhir, rumah-rumah sakit menggelembungkan harga sedemikian rupa, sehingga harga pokok tidak terlacak lagi. If you go to a hospital in the United States and you want to know how much you're going to get charged for an MRI or a day in the hospital or anything, they're not going to tell you. And they're not required to tell you by law. It's not the input prices, it's not the cost of nurses and labor and those kinds of things. It is just what they choose to charge. Banyak praktisi medis yang juga tidak senang dengan permainan harga. There needs to be some sort of regulation, some sort of transparency where if I go into the hospital, I know I'm not going to go into debt because I went into the hospital. Affordable Care Act akan membuka akses bagi jutaan warga yang selama ini tidak mampu membayar perawatan kesehatan. Namun Dr. Anderson skeptis karena harga tidak pernah konsisten. Akibatnya, Ricky masih harus bergantung pada cicilan dan keringanan dari rumah sakit. I didn't have to fight them or anything. They were great. Namun begitu, ia tetap harus pindah ke apartemen yang lebih murah karena hutangnya masih belum tertutup. Dari Washington DC, tim VOA. Ya jadi dilematis juga kalau sakit sakit di Amerika ya, karena biayanya besar sekali. Wah pemirsa ini lagi shutdown, nggak tahu kapan digaji. Terus Rafki kamu jangan nularin saya ya. Nanti kalau misalnya saya masuk IR, 1 juta, 3 juta ya. 3 juta ya. Ya Tuhan gimana dong kita harus Jangan pindah dong. nih. Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu ya pemirsa ya. 3 juta ya Tuhan, digaji aja belum keluar nih gara-gara shutdown. Makanya. Ya kamu harus jaga kesehatan ya. Pemirsa yang mana tetaplah di dunia kita. Aduh.